Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel YouTube Indonesia Preventif, bebas konspirasi dan diskriminasi. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang dunia investasi, khususnya investasi saham. Dan tak lupa kita membahas tentang sesuatu yang positif dan menginspirasi. Seperti di video kali ini kita akan bertemu seseorang yang penuh dengan inspirasi, yaitu Bapak Jeffrey Adam. Beliau adalah pendiri Yayasan Pelita Netra Makassar. Beliau sangat peduli terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan yang paling fenomenal adalah beliau adalah seorang investor saham. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat bersama. Saat ini saya bersama Pak Jeffrianus Adam. Beliau adalah pendiri Yayasan Pelita Netra Makassar. Beliau sangat peduli terhadap saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Jadi bukan sekedar di Makassar saja. Nah, tapi ada yang paling fenomenal dari Pak Jeffrianus Adam ini, yaitu selain peduli terhadap masalah sosial, beliau juga sangat peduli terhadap dunia pasar modal di Indonesia, khususnya pasar saham. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang saham, sebaiknya Pak Jeffrey, saya panggilnya Pak Jeffrey aja, menceritakan sedikit latar belakang Yayasan Pelita Netra ini. Silakan Pak Jeffrey. Pak Hasan. Jadi Yayasan Pelita Netra itu sebenarnya berdiri itu di tahun 2013. Iya. Berawal dari keprihatinan kami terhadap orang disabilitas yang mereka tidak dijangkau dalam bidang teknologi. Iya. Kami berpikir dengan teknologi teman-teman disabilitas khususnya tunanetra itu dapat berkembang. Mereka dapat melihat dari teknologi itu sendiri. Makanya tahun 2013 saya memulai pelatihan komputer. Dari 6 siswa tahun 2013 itu kami mulai dari 6 siswa, dan puji Tuhan ada di antara mereka sudah kuliah, bahkan sudah menjadi Brawijaya. Jadi itulah awal dari yayasan kami. Sampai sekarang ini berkembang dengan ada pelatihan musik dan juga pelatihan saham, dan di tahun 2019 yayasan kami sudah memulai komunitas, namanya komunitas pada saham disabilitas. Jadi kami beri edukasi khususnya buat teman-teman disabilitas dalam tunas modal. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Berarti komunitas ini bukan hanya di Sulawesi Selatan atau di Makassar saja, tapi di seluruh Indonesia gitu ya Pak Jeffrey ya? Ya, untuk penyandang saham disabilitas sebenarnya sudah menjangkau di beberapa kota Jawa, Sumatera, terus di beberapa kota lain di Kalimantan. Ini sudah lebih banyak tersebar untuk mereka belajar mengenai dunia pasar modal dalam investasi saham. Oke. Nah, Pak Jeffrey, kembali ke Pak Jeffrey. Itu awalnya pertama mengenal tentang saham itu mulai kapan Pak? Kemudian tertarik, kemudian mulai mempelajari, dan mempelajarinya itu dari bagaimana caranya? Jadi sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi dulu sebelum di dalam investasi saham, saya pernah juga punya online shop. Di dua online shop di Indonesia, saya pernah berdagang. Dan akhirnya saya berpikir, apalagi harus perempuan. Singkat cerita, salah satu teman saya memberikan buku mengenai pasar modal, lalu saya scan dalam bentuk PDF, dan saya membaca buku itu. Saya tertarik walaupun saya tidak mengerti pada waktu itu. Akhirnya dengan bantuan teman saya mendaftar online di salah satu sekuritas. Mereka tidak tahu kalau saya seorang disabilitas netra. Dari situ saya memulai dari namanya reksadana,
terus beralih ke saham. Iya. Ternyata saya berpikir mudah juga, Iya. walaupun pada waktu itu saya mengalami kerugian dalam tanda kutip. Iya. Memang tidak ada yang melatih saya, mengajar saya. Iya. Gitu. Dengan berjalannya waktu akhirnya saya memahami dunia pasar modal dan hitungan saham. Itu yang awal permulaan saya ada di hitungan modal. Oke. Nah, selain belajar otodidak, apakah ada misalnya instansi atau tempat-tempat yang menawari Pak Jeffrey untuk mengasah skill dalam hal transaksi saham pada waktu itu? Tahun 2019 awal itu saya bertemu dengan salah satu mentor saya sekarang ini, Pak Argon. Iya. Dia salah satu pemimpin di panen saham. Panen saham, iya. Jadi kalau mau tahu panen saham itu ada websitenya www.panensaham.com atau aplikasi App Store atau Play Store panen saham. Panen saham ya. Ya, panen Oke. saham. Jadi Iya. beliau mengedukasi saya dan ini hal yang luar biasa. Ternyata untuk seorang disabilitas untuk menganalisa fundamental, Iya. technical chart itu bisa dikonversi dalam bentuk tabel. Oke. Makanya sekarang ada namanya aplikasi panen saham, Monika panen saham. Nah di situ ternyata mudah untuk menganalisa saham. Jadi dari situlah saya kenal dan akhirnya dari Iya. beliau pula saya mendirikan komunitas panen saham disabilitas khusus disabilitas. Apa yang Pak Jeffrey harapkan untuk pemerintah dalam rangka mensosialisasikan masalah pasar modal khususnya saham ini? Oke, sebenarnya untuk pemerintah melihat bahwa dunia pasar Iya. modal ini bisa untuk semua kalangan. Iya. Sebagai contoh saya Iya. disabilitas dan melalui pasar modal ini sebenarnya kita membangkitkan entrepreneur baru Ya. di Indonesia. Iya. Makanya pemerintah bukan hanya mengejar program tentang ayo menabung saham, Iya. tetapi sebenarnya ini sudah harus dimasukkan dalam dunia pendidikan kurikulum Oke. supaya sejak dari tingkat pertama anak-anak bisa mengetahui bahwa mereka bisa berinvestasi juga di dalam saham. Itu satu. Iya. Kedua, Oke. dengan hal itu juga membantu program pemerintah di bidang ekonomi, dalam hal ini pasar modal. Iya. Nah ini penting. Jadi kami sebagai anak bangsa, terutama untuk teman-teman disabilitas, kami bukan hanya menjadi objek sebenarnya. Iya, Kami menjadi subjek yang membangun bangsa ini di bidang ekonomi, yaitu Iya, pasar modal. pasar Nah modal. inilah tujuan dari komunitas panen saham disabilitas ini. Ini yang paling penting. Jadi tujuan dari komunitas panen saham khusus disabilitas adalah benar-benar mengedukasi secara gratis kepada semua disabilitas tentang pasar modal, bahwa berinvestasi pasar modal tidak menakutkan. Oke. Oke. Yang berikutnya Pak Jeffrey, apa pesan Pak Jeffrey buat masyarakat khususnya untuk kalangan anak muda? Oke. Apa pesannya bahwa kita tidak boleh takut dalam terjun ke dalam dunia pasar modal khususnya pasar saham? Oke. Ya. Jadi untuk anak-anak muda buat saya investasi itu sebenarnya hal yang baik sekali. Jadi Iya. namanya investasi adalah penundaan konsumsi untuk masa depan yang di dalamnya terkandung risiko. Jadi teman-teman jangan takut berinvestasi. Yang paling penting adalah kita mengetahui di mana kita berinvestasi, bagaimana cara kita berinvestasi. Saham itu ada hal yang menarik. Kenapa? Kalau kita membeli sebuah saham, contohnya saya beli saham BRI, saya ada pemilik BRI, tapi bukan sampai di pemilik BRI. Mau tidak mau kita belajar lebih luas, belajar ekonomi secara global, dan juga belajar mengenai perkembangan perusahaan. Jadi jangan takut, justru ini sangat bagus. Kita menjadi pengusaha-pengusaha yang mempunyai perusahaan Iya. yang sejak dari dini, sejak dari hal yang murah, Iya. jadi tidak mahal. Jadi itu yang paling penting. Kalau ada yang bilang dalam berinvestasi mahal, sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan pemerintah sudah menggerakkan kita untuk ayo kita berinvestasi dari mulai mana, dari 100.000 per desa. Iya. Jadi sangat murah. Jadi Betul. teman-teman anak muda jangan khawatir. Ayo mempersiapkan masa depan yang lebih baik mulai dari berinvestasi saat ini. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Apa pesan-pesan Pak Jeffrey untuk dunia pendidikan, dan sebenarnya harusnya kita memulai dari umur berapa untuk bisa belajar melakukan investasi saham? Silakan Pak Jeffrey. Oke. Jadi sebenarnya pesan saya untuk pemerintah bukan hanya bersosialisasi kepada masyarakat umum secara luas ya, tapi coba secara spesifik
dimulai dari tingkat pertama, anak-anak di sekolah lanjut tingkat pertama kita boleh mengajarkan muatan lokal. Jadi muatan Iya. lokal selama ini kita coba rubah kurikulumnya lebih inovatif lagi sebenarnya. Setuju, siap. Jadi kita bisa mengajarkan mereka bagaimana cara berinvestasi, bagaimana mereka mengolah keuangan melalui investasi mereka, dan dari situ semua buat saya membantu pemerintah juga nanti ke depannya. Iya. Mereka menjadi dewasa dan mereka juga yang akan membangun bangsa ini melalui hal ini. Jadi Iya. pentingnya pemerintah untuk menjadikan ini hal yang baik yang di kurikulum lah buat saya dalam pendidikan. Sejak Siap. dari Usia sekolah lanjut tingkat pertama sampai sampai tingkat atas kita sudah mulai ajarkan ini. Iya. Jadikan mereka entrepreneur muda Iya. gitu, dalam pasar modal. Oke, terima kasih Pak Jeffrey, sangat inspiratif. Jadi itulah teman-teman sekalian, bincang-bincang kita bersama Pak Jeffrey tentang bagaimana kita memulai investasi saham. Terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa berinvestasi dan berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.